lagi di podcast My Channel Solusi. Kali ini kita akan bahas atau edukasi tentang rental kendaraan. Ya. Nah, di mana seperti apa yang kita lihat selama ini bahwa bisnis atau usaha rental kendaraan ini sangat menjanjikan. Nah, terlihat bahwa antusias para pelaku bisnis rental kendaraan ini ya berjamur lah, ya banyak peminatnya ya. Kemudian beberapa usaha-usaha rental yang sudah ada itu ya cenderung bertambah dan bertambah unit yang dia miliki ya. Nah, ini sebenarnya dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat atau customer yang semakin sadar bahwa begitu pentingnya yang namanya efisiensi. Karena dengan merental kendaraan, dia terlepas dari pemeliharaan, servis berkala, ya ganti oli, ganti ban. Nah, sehingga menjadi lebih ekonomis. Ya, artinya bahwa nanti dia gunakan kendaraan yang dia mau gunakan dengan memilih merek dan tahun keluarannya yang sesuai dengan customer inginkan, itu jauh lebih ekonomis dibandingkan mereka mempunyai mobil sendiri. Gitu. Nah, apalagi kalau pemakaiannya hanya 1 kali 2 kali dalam sebulan. Gitu. Nah, di samping berkembangnya usaha-usaha rental yang ada, ya ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki manajerialnya, ya. Nah, hal-hal yang itu wajib tertuang dalam setiap SOP usaha rental. Nah, yang kami ingin bahas di sini bahwa seperti apa sih standar operasional prosedur rental ketika kita mau penataannya lebih baik, ya sesuai dengan standar-standar atau kaidah-kaidah bisnis yang seharusnya. Ya. Nah, yang pertama kali kita harus siapkan bahwa ada kendaraannya, kemudian kendaraan tersebut akan kita pasangi alat berupa GPS, ya minimal 2 atau 3 alat GPS yang kita pasangkan di dalamnya, di mana terisi kuota, ya nomornya aktif, kemudian aplikasi GPS-nya itu kita sudah bayar juga. Gitu. Nah, setelah itu siap, tentu tidak kalah pentingnya adalah perawatan. Perawatannya itu bisa perawatan kabin, perawatan di dalamnya, kebersihannya, kemudian perawatan mesinnya, dalam hal ini servis berkala sesuai dengan anjuran dari bengkelnya. Ya. Nah, ketika seorang customer datang ke kita atau meminta unit, apa yang kita harus lakukan? Nah, tentu yang pertama kali itu adalah meminta identitasnya. Nah, dalam identitas itu katakanlah KTP, ya bisa, atau ID card dari tempat dia bekerja. Nah, tentu kita akan verifikasi alamatnya apakah sesuai dengan tempat tinggal, kemudian nomor telepon yang dia gunakan ya kita verifikasi juga melalui get kontak. Gitu. Nah, ketika itu sesuai, nah mungkin kita bisa lanjut kepada penyiapan unit itu. Tapi ketika itu tidak sesuai, nah disinilah kita harus punya standar bahwa standar ini terpenuhi sehingga kita bisa lanjut memberikan unit. Tetapi kalau misalnya kita ragu, ada verifikasi yang kita lakukan itu tidak sesuai atau tidak ada kesesuaian data dengan data yang satu dengan data yang lainnya, ya itu kan bisa kita dapatkan melalui media sosial berupa IG, FB, kita bisa lihat dia berteman dengan siapa, kemudian apakah memang sesuai dengan di mana dia berada. Nah, kalau misalnya dia di luar Pulau Sulawesi, ya bisa saja kita minta data pendukung misalnya ada yang menjamin, ya dengan lengkap dengan nomor teleponnya. Gitu. Nah, setelah itu selesai, artinya kita bisa memberikan kendaraan kita karena verifikasi datanya sudah oke, ya kita lanjut bahwa wajib ada yang disebut dengan SPK, surat penerimaan kendaraan atau surat perjanjian kontrak. Itu. Di dalam SPK itu tertuang bahwa namanya, alamatnya. Nah, ini yang memberikan bukti bahwa memang benar kita merentalkan kendaraan itu kepada customer.
Itu. Nah, di situ akan tercantum tanggal berapa dia ambil, kemudian jam berapa, kemudian berapa tarifnya yang kita berikan. Nah, tentu di dalam SPK itu tertuang pasal-pasal yang ada di dalamnya itu ketika lebih per jam pemakaiannya, nah berapa yang dia harus customer bayar ke kita, kemudian ya hal-hal yang terkait lah dengan kesepakatan. Nah, SPK ini kita tanda tangani bersama dengan customer, ya. Nah, setelah itu apa yang harus selanjutnya kita lakukan adalah customer itu jangan lupa di foto di depan unit. Nah, ini sebagai bukti visual juga ketika terjadi apa-apa bahwa memang ada data ketika serah terima itu. Nah, perlu kita yakinkan kepada customer bahwa ini untuk keperluan data internal, itu kita tidak akan posting ke media sosial atau apa. Nah, inilah kita harus yakinkan kepada customer bahwa data yang dia berikan itu adalah kita jaga dengan baik gitu. Nah, setelah itu saat serah terima jangan lupa bahwa kendaraan itu di video keliling. Nah, apa tujuannya? Ya untuk memberikan fakta bahwa memang unit kita itu apa adanya kondisinya ketika serah terima. Nah, nanti kembali unitnya akan terlihat kalau misalnya ada masalah tidak sesuai dengan apa yang telah kita video ketika serah terima. Nah, saya kira itu yang bisa kita berikan untuk edukasi.